Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai dan melindungi kita semua. Haleluya. Berkat firman Tuhan yang akan kita nikmati hari ini terdapat dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Saya akan bacakan buat kita. Demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini adalah perkataan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kalau kita baca secara keseluruhan, Yesus menyampaikan tentang duka cita yang mendahului kemenangan. Bahwa murid-murid Yesus akan mengalami penderitaan dan aniaya, karena Yesus akan menyerahkan dirinya dan membiarkan dirinya ditangkap. Dan murid-muridnya akan mengalami ketakutan. Tetapi setelah masa penderitaan itu berlalu, mereka akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera di dalam Yesus. Seperti itulah kondisi kita saat ini, meski dengan permasalahan yang berbeda. Hingga saat ini, negeri kita masih dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan di negeri ini. Termasuk kita sebagai salah satu warga negara kita ini juga terkena dampaknya. Semua aktivitas menjadi terbatas, mulai dalam bekerja, berbisnis, bahkan dalam beribadah pun tidak bisa kita lakukan seperti biasanya. Dan kalaupun kita masih beraktivitas, kita harus melakukannya bukan hanya sekedar ekstra hati-hati, tapi super hati-hati. Karena muncul rasa takut dan rasa khawatir. Boleh dibilang saat ini kita sedang ada dalam masa-masa kesukaran atau masa-masa yang sulit. Ada banyak reaksi yang muncul dalam menghadapi masa kesukaran ini. Ada yang mengeluh, ada yang berontak, ada yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan dengan berbuat jahat dan lain-lain. Karena tidak bisa menerima keadaan masa sukar ini. Kenapa mereka melakukan itu? Karena pandangan mereka tentang kesukaran itu salah. Sehingga sikap dan tindakan mereka pun menjadi tidak benar. Bagaimana dengan sikap kita, saudara? Apakah kita juga ikut mengeluhkan keadaan ini? Atau iman kita sudah mulai lemah? Bagaimana kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan? Masih kuatkah? Sikap saudara adalah hasil dari pandangan saudara terhadap kesukaran itu. Atau dengan kata lain, pandangan saudara terhadap kesukaran akan menentukan sikap saudara dalam menghadapi kesukaran tersebut. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sudah disampaikan kepada kita demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Itu di ayat yang pertama. Di ayat-ayat selanjutnya dituliskan sikap atau perilaku manusia yang tidak benar. Sikap-sikap itu sebenarnya sudah muncul sebelum ada pandemi COVID-19 ini. Dan sekarang dengan adanya pandemi ini, semakin bertambah. Kekhawatiran sekarang bukan hanya tentang virus corona, tetapi juga para pencuri, begal, perampok, dan sebangsanya itu. Saudara-saudara, karena Tuhan sudah memberitahu kepada kita tentang masa-masa sukar, tentunya perspektif atau pandangan kita tentang kesukaran akan menjadi berbeda dengan mereka. Yang pertama, kesukaran adalah bagian dalam kehidupan. Kita harus menyadari bahwa kesukaran, kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Kesukaran akan ada selalu dalam kehidupan kita. Sejak zaman dahulu sampai sekarang dan sampai masa nanti pun, yang namanya kesukaran itu akan tetap ada. Dengan kata lain, kita maklum kalau ada masa-masa sukar itu. Bahkan kita sudah terbiasa menghadapi masa-masa sukar yang membuat kita menderita dan duka cita. Dalam kita bekerja, dalam kita bersosialisasi, dalam ekonomi, dalam keluarga, dan lain-lain. Kita sudah terbiasa, saudara. Jadi tidak perlu kaget. Tidak perlu mengeluhkan keadaan ini. Kalau kita merasakan khawatir atau takut, itu secara manusiawi wajar. Justru karena khawatir itu, tindakan kita harus lebih hati-hati. Kita harus waspada dan harus bijak dalam melangkah.
tidak sembarangan. Tuhan tidak memberikan berkat saja dalam kehidupan kita, tapi Tuhan juga mengizinkan kita mengalami kesukaran dalam kehidupan ini. Tapi yang pasti, Tuhan selalu menyertai untuk melindungi dan menjaga kita semua. Haleluya. Yang kedua, kesukaran adalah bagian dalam ibadah. Artinya adalah orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan akan mengalami aniaya. Akan diperhadapkan pada masa-masa sukar. Ada banyak tantangan yang harus kita lewati. Kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk berkumpul di gereja atau untuk beribadah seperti biasanya. Sebenarnya kita tidak takut untuk beribadah bersama di gereja, tapi itu tidak kita lakukan karena kita menghormati kebijakan pemerintah dan untuk saling menjaga satu dengan yang lain, juga menjaga ketenangan di masyarakat di sekitar gereja. Jangan sampai karena kita tidak takut, terus kita nekat beribadah di gereja, akhirnya justru menjadi masalah yang lebih besar dengan pemerintah dan masyarakat. Sebagai gereja, kita berkewajiban mendukung program pemerintah. Dengan pandangan ini, maka sikap kita adalah kita menerima keadaan ini dan kita membuat cara agar kita tetap beribadah dan bersekutu dengan Tuhan, yaitu dengan ibadah online dan ibadah doa di rumah masing-masing. Setiap minggu kita tetapkan jam 7 pagi kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, lakukan itu. Tetaplah beribadah. Yang ketiga, kesukaran adalah karunia Tuhan. Alkitab bukan saja mengatakan hal-hal yang baik adalah karunia Tuhan, tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan pun juga adalah karunia Tuhan. Bagi orang percaya, kesukaran yang dialami bukanlah hukuman, melainkan disiplin bagi hidup kita, sehingga melalui penderitaan dan kesukaran kita disempurnakan. Semua kesukaran, tantangan, dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah dalam rangka Tuhan akan meningkatkan kualitas iman kita. Haleluya. Itulah saudaraku, jika kita memiliki pandangan yang benar. Dengan pandangan yang benar tentang kesukaran, maka akan menghasilkan sikap dan tindakan yang benar pula dalam hidup kita. Sehingga kita tidak terjerumus dalam kesukaran yang berlarut-larut. Tetapi justru dengan kesukaran itu akan mendatangkan berkat, kekuatan dan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu menyertai, melindungi, dan menjaga kehidupan kami semua. Dalam kami menghadapi masa-masa sukar ini, kiranya firman-Mu hari ini bukan saja hanya memberikan pengertian, tapi biarlah melalui firman-Mu hari ini, kami dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat dari Engkau, baik berkat secara jasmani maupun rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Gembala kami, sekeluarga, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di GPDI Pelita Kasih yang tersebar di seluruh kota Solo dan sekitarnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan kekuatan, kesehatan, dan stamina yang baik. Setiap aktivitas mereka, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka semua dijauhkan dari sakit penyakit. Dan biarlah mereka selalu dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Sembuhkanlah bagi yang sakit, hiburkanlah bagi yang susah, cukupkanlah bagi yang kekurangan, dan kuatkanlah bagi yang lemah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka semua hanya ke dalam tangan perlindungan-Mu yang penuh kuasa itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Berikan kekuatan bagi bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi negeri kami ini. Pulihkan negeri kami ini. Biarlah nama-Mu dimasyhurkan di negeri ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur hari ini Tuhan sediakan bagi kami untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati berkat firman-Mu. Engkau telah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan doa kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Namun hatiku kan tetap ku